Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini marah-marah kembali dan membahas masalah begal nasab, teman-teman. Padahal ya, yang begal nasab itu ya Bapak Rizik Syihab sendiri. Karena apa teman-teman? Karena nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, tapi dicangkokkan kepada Rasulullah. Ini yang disebut begal nasab, teman-teman. Namun ya, Bapak Rizik Syihab ini kenapa masih kekeh, masih ngeyel mengaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada yang mendukung, yaitu dari kiai-kiai NU, teman-teman, seperti Kiai Rois Am dan bahkan Ketum PBNU. Nah, maka dari itu ya teman-teman, Bapak Rizik Syihab ini masih pede dan masih mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Padahal sudah banyak bukti-bukti yang membatalkan nasab Ba'lawi, lalu menuduh orang begal nasab. Nah teman-teman, jadi ini video yang dimana Bapak Rizik Syihab ini marah-marah kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani dan menuduh Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak berani berdebat dan disebut Al-Kaburi. Padahal Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah mempersiapkan dan mengajak dialog masalah nasab ini. Namun Bapak Rizik Syihab ini belum bisa menanggapi. Nah oke teman-teman, kita langsung mari kita simak videonya. Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya, Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin, kan sebelah sono yang ributin. Betul? Betul? Selama ini saudara nggak ada pertikaian habaib dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara Rois Am daripada PBNU, saudara menasehati kelompok begal nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'lawi, turunan Nabi. Saudara nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara Rois Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, saudara. Pondok pesantren An-Nizam, saudara, yang ada di Salabintana, yaitu Sukabumi, saudara. Menulis risalah, menasehati mereka. Jangan kurang ajar. Habaib dengan kiai hubungannya baik. Semua kiai mengakui bahwa Ba'lawi itu turunan Nabi. Tetap dicaci maki oleh mereka. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ilmunya luas, yang akhlaknya begitu bagus, siapa yang tidak kenal beliau, saudara? Dihina, dicaci maki, kurang ajar. Masya Allah, saya mau tanya semua, mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Diamkan atau lawan? Diamkan atau hajar? Takbir. Semua dihina, saudara. Nah makanya yang terakhir lebih kurang ajar lagi, pakai ngancam. Ayo kita usir Ba'lawi, itu bukan turunan Nabi, itu Arab Yaman. Ayo kita akan sweeping Ba'lawi. Ngancem Ba'lawi mau di sweeping. Saya tantangi mereka, ini Habib Rizik, ini Ba'lawi, kapan ente mau sweeping? Nggak datang-datang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mereka nantang berdebat, saudara. Saya kirim, saya punya mantu yang ngerti nasab, ahli nasab, punya ilmu bahasa Arabnya bagus, saudara. Siapa? Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka tantangin, ayo kita berdebat di Kesultanan Banten 3 hari 3 malam, saudara. Habib Hanif datang didampingi penasehat FPI Pusat Buya Ahmad Qurtubi Jailani, datang ke sana bawa kitab, siap berdebat. Kabur. Unyil. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya omongan dari Bapak Rizik Syihab yang marah-marah ya ketika nasabnya itu dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Namun ada video yang lain teman-teman ya, semestinya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menanggapi Bapak Rizik Syihab ini dengan santai ya, tidak marah-marah, apalagi sampai teriak-teriak semacam ini teman-teman. Seharusnya kalau nasabnya itu diteliti oleh seseorang,
Kalau ternyata batal, ya udah bantah gitu teman-teman. Kan Kiai Imad ini juga sudah mengajak berdebat, berdialog dengan Bapak Rizik Syihab. Tapi Bapak Rizik Syihab ini ya tidak menanggapi tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ini malah marah-marah, memprovokasi umat ya. Saya Ba'lawi, cucu Nabi. Jadi kalau ente itu benar-benar cucu Nabi, buktikan saja. Oke lah ya sekarang ini kan sudah canggih tes DNA. Kalau ente itu masih tidak mau bertemu dengan Kiai Imad, ya udah tes DNA dan diumumkan. Ya seperti ente itu kalau berceramah teriak-teriak, umumkan teriak-teriak gitu ya. Kalau dari sisi ilmu nasab itu berdasarkan kitab-kitab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7 itu kan sudah ada kitab. Jadi kitab nasab di abad ke-5 Hijriah. Ketika Alwi itu katanya wafat tahun 400 Hijriah, itu sudah ada kitab nasab yang ditulis namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Kemudian Al-Majdi di abad ke-5 itu karangan Al-Umari. Kemudian ada Muntaqilatut Talibiyah karya daripada siapa itu, Muntaqilatut Talibiyah. Itu tidak ada nama Ubaid disebut sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian pada abad ke-6 ada kitab yang disebut dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sama juga tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa-nya ada, disebutkan anak-anaknya, tapi tidak ada disebut Ubaid punya ayah nama Ahmad bin Isa dan ditulis sebagai turun Nabi, tidak ada. Di abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri. Di abad ke-7 juga ada kitab Al-Asili. Ada abad ke-8 kitab As-Sabatul Musal. Abad 9 kitab Umdatut Talib. Itu tidak ada semuanya itu yang menyebut Ubaid itu adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu kapan mereka itu mengaku sebagai turun Nabi? Ya di abad 9. Ada seorang Ba'lawi namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Lalu dia menuliskan silsilahnya sampai ke Rasulullah melalui Ahmad bin Isa itu. Jadi tertolak di situ. Tertolak karena tidak berdasarkan kesamaan data antara yang diakui dan yang telah dicatat oleh para ulama di abad sebelumnya. Nah, dari situlah kecurigaan itu kemudian membawa saya untuk meneliti lebih jauh setiap nama-nama itu yang diklaim oleh Ba'lawi sebagai imam. Ubaidillah itu jadi Imam Ubaidillah. Dia seorang mujtahid, sama dengan Imam Syafi'i gitu. Saya cari di hari hidupnya Ubaidillah, yaitu 383 Hijriah dia wafat. Ternyata di abad itu tidak ada satupun kitab fikih yang mencatat nama Ubaidillah sebagai imam. Kitab sejarah di Hadramaut, di Tarim, yang menyebutkan nama seorang ulama namanya Ubaid, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik Ubaid maupun anaknya Alwi yang katanya seorang muhaddis, perawi hadis, tidak ada disebutin. Alwi punya anak namanya Muhammad, tidak ada, ini orang fiktif semua. Muhammad punya anak namanya Alwi, fiktif juga, nggak ada orangnya itu. Alwi punya anak namanya Ali Qoli Qasam, nggak ada orangnya itu. Sejarahnya ditulis itu pada abad 10-11 dengan begitu tinggi beserta keramat-keramatnya, tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab di mana dia hidup. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di abad ke-6. Itu kitab abad ke-6 mencatat orang yang hidupnya bareng bahwa di Baghdad ada seorang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Ibnul Jauzi menulis kitab, dia mencatat nama Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar, pengarang kitab. Kemudian dia ahli dalam bidang ilmu tasawuf. Tuharat karamatuhu alal mala, keramat-keramatnya muncul di hadapan orang. Itu dicatat. Itu bukti bahwa sosok ini ada. Tapi kalau seorang yang hari ini dikenal ulama besar di abad keempat seperti Ubaidillah, tapi sama sekali tidak ada jejak-jejak peninggalan, baik berupa tulisannya maupun ditulis oleh muridnya, ataupun diceritakan oleh orang lain yang semasa hidupnya dengan dia, maka sosok itu tidak bisa dikatakan sosok yang eksis, tetapi dia adalah sosok yang fiktif. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk membantah Bapak Rizik Syihab. Bagaimana Bapak Rizik Syihab ini kok mengatakan sebagai cucu Nabi? Padahal yang disebutkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani yaitu dari Ba'lawi seperti Ubaidillah memiliki anak-anak ini, ternyata orang-orangnya nggak ada teman-teman, tokoh fiktif.
Dan bahkan yang katanya Ubaidillah ini adalah seorang imam besar, ternyata nggak ada ininya teman-teman, ya, yang menulisnya. Astagfirullah. Jadi ini Bapak riset ini nyambungnya kemana ini teman-teman? Jadi semakin yakin bahwasanya mereka ini Ba'lawi bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak jelas. Dari segi akhlak saja teman-teman ya, kalau kita lihat, kita dengar ketika mereka itu yang katanya berceramah, kita bisa melihat sendiri, adakah mereka ini ada kemiripan ya dengan sosok yang kita cintai yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba teman-teman lihat, ada nggak kemiripannya? Nggak ada kan? Dalam segi berucap, ucapannya gitu ya, adakah teman-teman yang mirip dengan Rasulullah? Nggak ada kan? Lalu kemudian masalah apa namanya itu ketika berceramah, ada nggak mirip-miripnya ketika berceramah? Misal seperti mengajak umat untuk bertauhid, mengajak umat untuk menjauhkan perbuatan syirik, ya. Yang ada mereka ini malah mengajak umat kepada kuburan. Jadi kuburan ini dihias, mengajak umat untuk meminta berkah kepada kuburan. Jadi Rasulullah SAW itu mengajak umat bukan untuk kepada kuburan, teman-teman. Ini dakwahnya itu khurafat, selalu mengagungkan leluhurnya, sering yaitu sombong dengan nasabnya. Enggak seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat jauh sekali dakwahnya Rasulullah SAW. Katanya cucu Nabi, tapi kenyataannya enggak ada mirip-mirip sama sekali. Jadi semakin jelas ya teman-teman ya mengenai pembahasan ini dari Kiai Ihmad Al-Bantani bahwasanya mereka itu ya mengklaim sana sini, ternyata yang diklaim itu adalah tokoh fiktif. Enggak ada orangnya, diada-adakan. Jadi kita apa namanya itu saling menasihati sebagai kaum muslimin ya supaya agar para muhibbin ini sadar, jangan mudah ditipu dengan cucu Nabi yang katanya cucu Nabi tapi malah cucu palsu. La haula wala quwata illa billah. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.